1806. Pada awal proses penyempurnaan, lautan ilahi Lu Ye berada dalam kekacauan, dan ombak menyapunya. Meskipun kecerdasan yang lahir dari darah berharga leluhur darah itu bodoh, namun secara naluriah ia menghindari bahaya. Penyempurnaan pohon bakat membuatnya merasakan bahaya, sehingga secara alami ia berjuang tanpa henti. Lu Ye tidak bisa menekannya hanya dengan kekuatannya. Namun, kehendak asal menggunakan tubuhnya sebagai sangkar, dan darah berharga itu mencoba menginfeksi kehendak asal. Hal ini menyebabkannya menyatu erat dengan kehendak asal. Kecuali jika ia dapat sepenuhnya menekan kehendak asal, ia tidak dapat dipisahkan dari kehendak asal. Reaksi di lautan ilahi adalah akibat langsung dari kehendak asal dan perlawanan darah yang berharga. Selama proses penyempurnaan berkelanjutan, cadangan bahan bakar talent tree terus dikonsumsi. Lu Ye dapat merasakan bahwa ada energi misterius di dalam kehendak asal yang berubah menjadi nutrisinya sendiri. Perubahan yang paling nyata adalah dia dapat dengan jelas merasakan bahwa sifat ilahi miliknya meningkat dengan cepat dan mengerikan. Ini wajar saja. Sifat ilahi ras darah berasal dari leluhur darah. Seberapa mengerikankah sifat ilahi yang terkandung dalam setetes darah berharga leluhur darah? Sejak zaman kuno, tidak ada makhluk hidup yang pernah mendapat kesempatan seperti itu. Tapi sekarang, Lu Ye secara kebetulan mendapatkannya. Sifat ilahinya terus meningkat, memberinya pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik rahasia ras darah. Seolah-olah banyak misteri teknik rahasia ras darah telah tersegel di tubuhnya sejak lahir. Ketika sifat surgawinya meningkat, hal itu terungkap. Di masa lalu, sifat ilahinya cukup kuat sehingga tidak ada anggota ras darah di dunia yang dapat menandinginya. Namun, dia tidak pernah terlalu memikirkan teknik rahasia ras darah. Jadi, meskipun sifat ilahinya sangat kuat, pasti ada banyak anggota ras darah yang bisa mengunggulinya dalam hal penguasaan teknik rahasia ras darah. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Lu Ye merasa bahwa bahkan anggota ras darah yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal penguasaan teknik rahasia ras darah. Ini adalah peningkatan pasif dalam proses pemurnian darah yang berharga. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu di jalur ini di masa depan, efeknya akan lebih baik. Hari demi hari penyempurnaan, aktivitas di lautan dewa mulai berkurang. Lu Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa di dalam kehendak asal, kehendak penatua Fang, dan kehendak darah yang berharga, terus-menerus melemah dan melemah. 3 tahun berlalu dalam sekejap mata. Di dalam ruang asal, Lu Ye duduk bersila, tidak bergerak. Yang Ling berjaga di samping. Dia bukan satu-satunya. Semua kultivator asosiasi jimat merah yang masih hidup berkumpul di dekatnya. Selama 3 tahun terakhir, mereka terjebak di sini. Mereka telah berusaha mencari jalan keluar, namun sayangnya, mereka tidak menemukan apapun. Awalnya mereka panik. Di masa lalu, ketika mereka bertarung melawan puncak darah suci, mereka berada dalam situasi yang buruk, tapi setidaknya mereka memiliki kebebasan. Namun di ruang sumber ini, mereka bahkan tidak memiliki kebebasan, dan tidak banyak sumber daya kultivasi. Semua orang hampir mengira mereka akan terjebak di sini sampai mereka mati. Hingga suatu hari, Lu Ye yang sedang sibuk, mengirim pesan kepada Hu Dekuan dan menjelaskan situasinya secara singkat. Baru setelah itu semua orang bersantai dan menunggu di sini. Dia menunggu selama 3 tahun. Hingga hari ini, Lu Ye tiba-tiba membuka matanya. Cahaya di matanya sedikit tidak fokus, seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Dia tidak menyangka akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan sumber asal. Alasannya adalah dia tidak memiliki cukup bahan bakar untuk pohon bakat. Jika dia tidak peduli dengan konsekuensinya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk memperbaikinya, efisiensinya akan lebih cepat, tetapi konsumsi bahan bakar talent tree akan lebih besar, dan akan ada banyak pemborosan yang tidak perlu. Jadi dia hanya dapat mengontrol efisiensi penyempurnaan dan memastikan bahwa pohon bakat dapat menggunakan bahan bakarnya. Dengan cara ini, dia akan menghabiskan lebih banyak waktu. Untungnya, kerja keras selama 3 tahun membuahkan hasil. Sekarang bahan bakar pohon bakat telah habis, dan meskipun darah berharga leluhur darah di ruang sumber belum sepenuhnya dimurnikan, kehendak darah berharga tersebut telah sepenuhnya dilenyapkan. Jadi, tidak ada banyak masalah. Dia hanya perlu mengisi kembali bahan bakar pohon bakat dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyempurnakannya. Hu Dekuan, yang berada di samping, samar-samar merasakan sesuatu dan menoleh. Dia berkata dengan terkejut, "Saudara Lu, kamu akhirnya bangun." Yang Ling juga buru-buru menoleh dan bertanya dengan cemas. Bagaimana situasinya sekarang? Lu Ye linglung sejenak sebelum berkata. Pada dasarnya tidak ada masalah. Semua orang sangat gembira, wajah mereka dipenuhi antisipasi dan kegembiraan. Hu Dekuan tergagap sejenak, namun tetap bertanya. Kalau begitu, kehendak ruang sumber. Lu Ye terdiam beberapa saat sebelum berkata. Aku akan membuka segel ruang ini. Mari kita bicarakan setelah kita pergi. Segel dan pembukaan ruang sumber awalnya dikendalikan oleh Fang Lao. Sekarang Fang Lao sudah tidak ada lagi di sini,
dan Lu Ye pada dasarnya telah menyempurnakan ruang sumber, dia secara alami dapat mengendalikannya. Saat dia berbicara, dia memikirkan sesuatu. Para kultivator asosiasi jimat merah, yang telah menunggu selama 3 tahun, merasakan perubahan dunia. Ketika mereka sadar kembali, mereka sudah kembali ke dunia batin. Saat berikutnya, riak muncul di kehampaan. Lu Ye melangkah keluar, diikuti oleh 2 Blood Servant yang tersisa. Kami akhirnya kembali. Yang Ling tampak seperti baru saja lolos dari kematian. Dia menghela nafas panjang. Terjebak di ruang sumber selama 3 tahun benar-benar membuatnya tercekik. Hu Dekuan memandangi para kultivator asosiasi jimat merah yang masih hidup dan menghela nafas. Sebelum pertempuran 3 tahun lalu, ada lebih dari 40 orang di pihak mereka. Sekarang, jumlahnya hanya selusin. Untungnya, semua orang dari Saint Blood Mountain telah musnah. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi lawan di dunia ini. Segera, Hu Dekuan memikirkan sebuah pertanyaan. Saudara Lu, bisakah kita membuka segel dunia ini juga? Bisakah kita pulang sekarang? Petik 2. Entah mereka dikirim ke sini oleh suku Miniman atau secara tidak sengaja mengembara ke dunia ini, mereka sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Mereka telah bertarung melawan Saint Blood Mountain selama ini. Sekarang setelah mereka menang, mereka tentu ingin pergi secepat mungkin. Lu Ye merasakannya sejenak dan mengangguk. Kapan saja, tapi tolong tunggu sebentar, saya perlu membuat beberapa persiapan. Penghalang dunia batin adalah perbuatan Fang Lao. Dia meminjam kekuatan fenomena di luar untuk mengisolasi daya tarik dunia batin ketiga bagian lain Gunung Fangchun. Jika bukan karena ini, Gunung Fangchun pasti sudah menyatu menjadi satu tempat. Namun, jika memang benar demikian, maka akan menjadi bencana bagi suku Miniman karena kekuatan darah berharga leluhur darah pasti akan menyebar ke seluruh Gunung Fangchun. Tindakan Fang Lao adalah untuk melindungi suku Miniman. Sekarang Lu Ye telah menyempurnakan ruang sumber dan mengendalikan kekuatan dunia ini, dia secara alami dapat membuka segel dunia batin. Tidak masalah. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Yang Ling menjawab dengan gembira. Orang-orang dari asosiasi jimat merah pergi, tetapi saudara perempuan Siang tetap tinggal untuk menunggunya. Ketika mereka memikirkan Zhouran dan Wang Taiseng yang tewas dalam pertempuran, mereka merasa sedih. Meskipun sebelum kedatangan Lu Ye, para suster telah bertengkar dengannya dari waktu ke waktu, mereka masih memiliki pemahaman diam-diam tentang arahan umum. Saat Wang Taiseng pertama kali bergabung dengan Lu Ye, dia hanya punya satu keinginan, yaitu meninggalkan tempat terkutuk ini sebelum dia meninggal. Dia bersedia dengan tulus bergabung karena dibandingkan dengan Li Tian, dia lebih menghargai Lu Ye, yang memiliki aura ilahi yang kuat. Sayangnya, keinginan tersebut pada akhirnya tidak terwujud. Selama pertempuran hari itu, jika Lu Ye tidak mengambil risiko mengaktifkan alam bunga kecil untuk menerima mereka, kedua saudari itu tidak akan selamat. Setelah beberapa saat, Lu Ye membuka matanya dan menunjukkan ekspresi berpikir. Xuan Yu melangkah maju. Tuan, apakah Anda punya instruksi? Lu Ye menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah tertentu. Ada tambang giok roh di sana. Kamu bisa pergi dan berkultivasi. Tidak ada lagi musuh di dunia ini, jadi mereka tidak perlu menunggunya. Terlebih lagi, meskipun ada musuh, dengan status spesial Lu Ye saat ini di dunia ini, dia bisa menekan mereka dengan satu jentikan tangannya. Setelah mengatakan itu, Lu Ye melompat dan menghilang ke udara. Kedua saudari itu saling melirik sebelum terbang ke arah yang ditunjukkan Lu Ye. Benar saja, mereka menemukan tambang giok roh. Saat ini, Lu Ye telah melompat keluar dari dunia batin dan tiba di dunia luar. Segel alam bisa menyegel kultivator lain, tapi tidak bisa menyegelnya. Lingkungan di sekitarnya agak familiar, jadi dia seharusnya berada di dalam keajaiban mata sihir darah ilusi. Lu Ye tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Nama keajaiban mata ajaib darah ilusi berasal dari kedipan mata setan. Menurut informasi yang dia miliki, kedipan mata iblis adalah manifestasi dari kekuatan darah berharga leluhur darah. Sekarang darah berharga leluhur darah telah hilang, kedipan mata iblis kemungkinan besar tidak akan muncul lagi di dunia. Meskipun dunia batin masih memiliki kedipan mata iblis, namun tidak sesuai dengan namanya. Mungkin setelah beberapa saat, para kultivator akan sangat bingung mengapa Demon Eye Bling tidak ada lagi. Namun, ini tidak ada hubungannya lagi dengan Lu Ye. Dia telah menyelesaikan misi yang diberikan kepadanya oleh ras manusia kecil dengan sempurna. Selanjutnya, dia harus mengikuti rencana awalnya dan membawa inti Gunung Fangchun kembali ke galaksi Keonggiok. Dengan cara ini, galaksi Keonggiok akan memiliki pendukung yang kuat dalam waktu singkat. Mereka tidak perlu lagi khawatir tentang bahaya apapun yang muncul di galaksi. Namun, melihat intinya, yang panjangnya sekitar 100 kaki dan tampak seperti gunung palsu, Lu Ye merasa sedikit bermasalah. Bagaimana dia bisa membawa benda sebesar itu kembali ke galaksi Keonggiok? Setelah memikirkannya, Lu Ye membuka alam bunga kecil dan mencoba menggunakan alam bunga kecil untuk menyimpannya. Jika dia berhasil, akan lebih mudah.
Namun, hasilnya mengecewakan Lu Ye. Alam bunga kecil tidak bisa menyimpan inti Gunung Fangchun sama sekali. Kalau dipikir-pikir, itu tidak aneh. Alam bunga kecil memiliki batasan jumlah kultivator yang dapat disimpannya. Sebenarnya, ukurannya tidak terlalu besar. Inti Gunung Fangchun tidak terlihat terlalu besar, tapi itu masih sebuah alam nyata. Bagaimana alam bunga kecil bisa menampungnya? Jika alam bunga kecil tidak dapat menyimpannya, maka tidak perlu memikirkan tentang cincin penyimpanan. Dia tidak mungkin membawanya, kan? Skandal macam apa itu? Namun, Lu Ye segera menyadari bahwa dia tampaknya dapat menggunakan inti ini seolah-olah itu adalah harta ajaib. Pada akhirnya, itu tetap karena dia telah menyempurnakan asal-usul inti tersebut. Menyadari hal ini, Lu Ye merasa lega. Meski agak jelek, selama dia bisa memindahkan intinya kembali ke Keonggiok, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah merencanakan langkah selanjutnya, Lu Ye sudah memikirkan rencana. Segera, suara Lu Ye terdengar di dunia batin. Segel alam telah rusak. Rekan Daois yang ingin pergi dapat pergi sendiri. Setelah mengatakan itu, sesosok tubuh terbang ke langit. Tak lama kemudian, ada orang yang mengikutinya. Sesaat kemudian, semua kultivator asosiasi jimat merah muncul di depan Lu Ye. Meskipun mereka telah menerima konfirmasi Lu Ye sebelumnya, mau tak mau mereka merasa bahagia ketika mereka benar-benar bisa keluar dari alam yang telah menjebak mereka selama bertahun-tahun. Mereka merasa seperti terlahir kembali. 1807. Selain Yang Ling dan Hu Dekuan, yang secara khusus dikirim ke sini oleh ras Miniman, para kultivator lainnya dari dunia batin pada dasarnya berkeliaran di sini secara tidak sengaja. Mereka semua merasa heran untuk melatih diri mereka sendiri. Setiap orang memiliki asal-usulnya masing-masing. Sekarang setelah mereka keluar dari kebiasaan, mereka tentu saja tidak akan tinggal. Banyak kultivator mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Lu Ye satu persatu, bertukar not musik dan cetakan sebelum mengucapkan selamat tinggal. Tidak peduli apa, mereka semua pernah mengalami pertarungan hidup dan mati bersama, dan ini bukanlah hubungan biasa. Terlebih lagi, mereka tetap bertahan di asosiasi jimat merah dalam situasi seperti ini dan tidak mencari perlindungan di puncak darah suci, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan karakter dan watak mereka. Bisa dikatakan para kultivator yang selamat ini akan meraih prestasi besar di kemudian hari jika tidak terjadi hal yang tidak terduga. Segera, sebagian besar kultivator yang masih hidup dari asosiasi jimat merah telah pergi. Lu Ye memandang Yang Ling dan Hu Dekuan yang tetap tinggal. Apa yang kalian berdua rencanakan? Yang Ling menggaruk kepalanya. Saya tidak punya rencana apapun. Saya tidak tahu harus pergi kemana. Mereka sudah saling kenal cukup lama. Lu Ye kurang lebih mengetahui situasi Yang Ling. Dia telah diadopsi oleh ras manusia kecil sejak dia masih muda dan juga dibesarkan di Gunung Fangchun. Oleh karena itu, meskipun yang lain dapat kembali ke rumah mereka masing-masing, dia tidak punya tempat untuk pergi. Rekan Lu, sekarang segel di dunia batin telah dibuka, jika kita mengambil inti dari keajaiban ini, akankah ketiga bagian Gunung Fangchun menyatu tanpa isolasi kekuatan keajaiban? Yang Ling bertanya. Benar, ini juga rencanaku selanjutnya. Itu juga merupakan tugas yang diberikan oleh ras manusia kecil. Baiklah kalau begitu, aku akan tinggal di dunia batin dan menunggu Gunung Fangchun menyatu. Dia datang dari Gunung Fangchun di selatan. Baginya, selatan adalah rumahnya. Sekarang dia bisa tinggal di sini dan menunggu untuk bertemu keluarganya, dia tentu saja tidak ingin menyia-nyiakan terlalu banyak tenaga. Hu Tua, bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin kembali ke tanah air untuk melihatnya? Yang Ling menoleh untuk melihat Hu Dekuan. Hu Dekuan merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dilihat. Aku akan menemanimu. Situasi Hu Dekuan berbeda dengan Yang Ling. Dia tidak diadopsi oleh ras Miniman sejak dia masih muda. Namun, ras manusia kecil punya pilihan sendiri saat merekrut kultivator asing. Umumnya mereka tidak akan merekrut kultivator dengan latar belakang kuat karena sulit dikendalikan. Oleh karena itu, mereka hanya merekrut mereka yang memiliki potensi bagus namun tidak memiliki latar belakang. Domain tempat Hu Dekuan dilahirkan hanyalah domain besar, dan dia tidak memiliki yayasan apapun di tanah kelahirannya. Bahkan jika dia kembali, setelah bertahun-tahun, dia takut segalanya akan berubah. Hahaha, Yang Ling tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundaknya. Baiklah kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bisa maju ke Sansein terlebih dahulu. Mendengar ini, Lu Ye segera mengingatkan mereka. Tuan-tuan, jangan mencoba memurnikan sumber daya apapun di wilayah inti, terutama tambang batu giok roh. Kehendak klon darah berharga telah sepenuhnya dilenyapkan, namun masih ada sisa-sisa kekuatan darah berharga di tempat asal. Semua sumber daya dalam domain tersebut memiliki sisa-sisa sifat ilahi, termasuk tambang giok roh. Kakak beradik Siang dapat menggunakan tambang giok roh untuk berkultivasi, karena mereka adalah ras darah generasi pertama. Namun, Yang Ling dan Hu Dekuan tidak bisa, kecuali mereka ingin terkontaminasi oleh sifat ilahi.
Tentu saja ini bukan yang mereka inginkan. Bagaimanapun, mereka telah bertahan selama bertahun-tahun, dan mereka tidak dapat mematahkan ketekunan mereka setelah menang. Saat dia berbicara, Lu Ye menyerahkan cincin penyimpanan. Tidak banyak, gunakan saja. Begitu aku menetap, kamu tidak akan kekurangan sumber daya. Dia awalnya memiliki banyak spirit jade dan spirit kristal padanya, tapi semuanya untuk dirinya sendiri. Ketika dia datang ke dunia batin, dia memberi asosiasi jimat merah sejumlah sumber daya. Kemudian, dia bergabung dengan asosiasi jimat merah dan berbagi sebagian darinya. Sekarang, dia tidak punya banyak sumber daya tersisa. Namun, bahan bakar untuk pohon bakat telah habis, dan dia tidak berencana untuk mengolahnya untuk saat ini. Yang Ling dengan senang hati mengambilnya. Kita semua bersaudara, jadi aku tidak akan berdiri di upacara bersamamu. Hu Dekuan menyodoknya dan berbisik. Bukan saudara. Dia tidak lupa bahwa rekan kultivasi Lu Ye adalah Su Yuqing. Menurut senioritas, Lu Ye adalah paman bela diri. Keduanya kembali ke dunia batin. Lu Ye memandangi gunung palsu setinggi 10 kaki di depannya, sebelum melompat dan mendarat di atasnya. Dengan berpikir, inti itu melesat ke depan seperti anak panah dari busur. Di tengah perjalanan, meteorit dan daratan terapung hancur berkeping-keping. Lu Ye sama sekali tidak berniat mengubah arah. Dia hanya menggerakkan inti di bawahnya seperti Starbot, dan sangat mudah untuk mengendarainya. Saat mengemudikan Starbot, dia setidaknya harus mengaktifkan kekuatan sihirnya sendiri. Namun, dia tidak perlu melakukan itu untuk menggerakkan inti alam Fangchun. Setelah menyempurnakan asal-usulnya, Lu Ye merasa seolah-olah intinya telah menjadi bagian dari tubuhnya. Meski masih ada beberapa kendala karena dia belum menyempurnakannya sepenuhnya, hal itu tidak banyak mempengaruhinya. Mengenai apakah dampak seperti itu akan merusak inti, tidak perlu khawatir sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah bagian dari harta karun langit berbintang, dan tidak dapat dirusak dengan mudah. Karena tidak perlu khawatir, dan Lu Ye sedang terburu-buru, dia secara alami mendorong kecepatan inti hingga batas yang bisa dia kendalikan. Ini bukanlah batas kecepatan, tapi batas kemampuan Lu Ye untuk menyesuaikan arah ketika dia menghadapi sesuatu di depan yang harus dia hindari. Bukan karena dia takut merusak intinya, tapi jalan di depannya masih panjang. Jika dia melaju terlalu cepat dan berlari ke suatu alam, itu akan menjadi dosa besar. Hanya dalam beberapa hari, mereka berada di luar jangkauan keajaiban. Lu Ye telah menggunakan kekuatan asal untuk menyegel intinya terlebih dahulu. Dengan cara ini, bahkan jika dia meninggalkan keajaiban itu dengan intinya, ketiga bagian gunung Fangchun tidak akan langsung menyatu. Dia berencana untuk menunggu sampai dia kembali ke 9 prefektur sebelum melepaskan segel ini. Setelah meninggalkan keajaiban, Lu Ye memfokuskan pikirannya dan menggunakan teratai ilahi pelangi untuk mencari jalan menuju tanah leluhur ras jiwa. Menggunakan tanah leluhur ras jiwa sebagai titik transit untuk kembali ke Keonggiok adalah satu-satunya cara. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk terbang seperti ini. Terlebih lagi, Lu Ye tidak tahu di mana Keonggiok berada. Setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Ini berarti tidak ada jalan menuju tanah leluhur ras jiwa di dekatnya. Lu Ye tidak sedang terburu-buru. Dia terbang ke depan dengan santai, meraba-raba dari waktu ke waktu. Ada banyak jalur yang menghubungkan tanah leluhur ras jiwa dengan dunia luar. Selama dia terbang cukup jauh, dia pasti bisa merasakan lokasi sebuah lorong. Jika tidak berhasil, dia masih bisa kembali ke Laut Wanxiang dengan cara yang sama seperti saat dia datang. Bepergian seperti ini sungguh membosankan. Lu Ye harus berhati-hati setiap saat, dan dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya untuk berkultivasi. Untungnya, setengah bulan kemudian, ketika dia membenamkan pikirannya sekali lagi, dia akhirnya merasakan jejak koneksi samar melalui teratai ilahi 7 warna. Seperti yang diharapkan, tidak diragukan lagi ada jalan menuju tanah leluhur ras jiwa ke arah itu. Lu Ye segera mengarahkan intinya ke arah yang berbeda dan terbang ke arah itu. Seiring berjalannya waktu, hubungannya menjadi semakin jelas. Namun jaraknya masih sangat jauh. Beberapa hari kemudian, Lu Ye, yang sedang duduk bersila di inti, tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di bawah peningkatan pola jiwa wawasan, pemandangan yang tercetak di matanya membuatnya mengerutkan kening tanpa sadar. Ada sebuah dunia kosong di depan. Namun, pada saat ini, wilayah ini sedang diserang oleh musuh dari luar. Kekuatan penyerang adalah sarang serangga yang sangat besar. Sarang serangga ini mengambang tidak jauh di luar alam. Meskipun ukuran sarang serangga jauh lebih kecil, situasi di medan perang Void sangatlah intens. Lu Ye dapat dengan jelas melihat bahwa di luar alam, banyak sekali kultivator telah membentuk garis pertahanan untuk melawan ras serangga yang menyerang. Di sekitar medan perang, entah berapa banyak mayat yang melayang. Tidak diragukan lagi ini adalah perang dunia, sekaligus invasi. Saat itu, galaksi 4 arah mengalami invasi semacam itu. Jika Lu Ye tidak memikat penari ke sini, dia mungkin telah diserang oleh serangga dan ras darah.
Di langit berbintang, jumlah sarang serangga yang berkeliaran mencari sasaran penyerang tidak terlalu banyak, tapi juga tidak sedikit. Masing-masing sarang serangga besar ini setara dengan alam yang melayang. Sebelum menemukan target penyerang, ras serangga akan beristirahat dan memulihkan diri. Begitu mereka menemukan target penyerangan, mereka akan keluar dengan kekuatan penuh. Secara umum, di alam yang dihuni oleh sarang serangga seperti itu, semua makhluk hidup akan musnah. Ras serangga akan tinggal di dunia ini selama beberapa waktu sampai semua sumber daya di dunia ini diekstraksi sebelum pergi. Pada saat ini, wilayah yang diserbu akan hancur, tanpa sedikit pun kehidupan. Banyak bintang mati di langit berbintang muncul dengan cara ini. Lu Ye tidak tahu galaksi mana ini, dia juga tidak tahu alam mana yang diserang, tapi karena dia telah menemukannya, dia tidak berniat untuk berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Tidak apa-apa jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi, tetapi kuncinya adalah dia memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi dan membunuh ras serangga. Tidak ada kesalahan. Dia segera mengubah arah dan mengarahkan inti langsung menuju sarang serangga besar. Pada awalnya, kedua belah pihak yang bertarung dalam kehampaan tidak menyadari apapun. Bagaimanapun, pertempuran itu begitu sengit sehingga perhatian mereka tidak bisa diganggu. Tapi saat Lu Ye terus mendekat, keberadaannya akhirnya terungkap. Orang pertama yang menemukannya adalah anggota ras serangga sinar matahari. Di luar medan perang yang kacau balau, ada medan perang lain. Disitulah Sansein Realm bertarung. Dua Sansein dari ras serangga bertarung melawan satu manusia. Kekuatan mereka sepertinya setara satu sama lain. 1 lawan 2, Sansein ras manusia tidak diragukan lagi berada dalam situasi yang buruk. Namun meski begitu, tidak mudah bagi anggota ras serangga sinar matahari untuk membunuhnya. Saat Lu Ye mendekati medan perang dengan inti, salah satu dari dua anggota ras serangga sinar matahari tiba-tiba terpisah, sepasang sayap di punggungnya mengepak dan terbang langsung menuju Lu Ye. Bahkan sebelum dia mendekat, energi spiritual yang kuat membombardirnya. Lu Ye, yang sedang duduk bersila di inti, bahkan tidak mengeluarkan suara. Dia memiringkan kepalanya dan jatuh. Melihat hal ini, anggota ras serangga Sansein tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Meskipun dia tidak menempatkan Lu Ye di matanya, inti di bawah tubuh Lu Ye mengejutkannya. Dengan pengalamannya, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa inti ini bukanlah benda biasa. Adapun apa itu, dia tidak tahu. Tapi apapun itu, selalu benar untuk mengambilnya terlebih dahulu. Berpikir demikian, dia pergi ke inti dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Lu Ye, yang sudah jatuh ke intinya, tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan tenang. Tidak ada bekas luka. Anggota ras serangga sinar matahari mau tidak mau akan terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan melahap menyapu dan menyelimuti dirinya. Kemudian, pandangannya kabur, dan pertarungan yang berisik itu menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu kenapa dia datang ke dunia lain. Ketika dia menoleh untuk melihat sekeliling, dia melihat 4 sosok mengelilinginya. Ketika dia merasakannya, dia sangat terkejut. Keempat orang ini semuanya adalah kultivator Jade Moon Realm tahap akhir. 1808. Hilangnya Sansein Realm secara tiba-tiba mengejutkan insektoid lain yang sedang bertarung dengan musuhnya. Sementara perhatiannya teralihkan, manusia Sansein Realm berhasil membalikkan keadaan. Sansein Realm baru saja bertarung 1 lawan 2 dan berada dalam situasi yang buruk. Sekarang setelah dia membalikkan keadaan, dia segera melakukan serangan balik dan menjerat musuh-musuhnya. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Lu Ye, dia juga tidak tahu mengapa Sansein Realm menghilang secara misterius, namun Lu Ye memang manusia dan telah membantunya, yang membuatnya sangat berterima kasih. Sansein Realm tidak bisa melarikan diri dalam pertarungan 1 lawan 1 dan sangat cemas. Melihat inti yang tampak seperti gunung palsu menuju langsung ke sarang insektoid, Sansein Realm meraung marah. Hentikan dia. Sarang insektoid adalah fondasi dari suku insektoid ini. Tentu saja, itu tidak bisa hilang. Banyak kultivator insektoid menerima perintah dan mengaktifkan kekuatan mereka untuk menyerang Lu Ye. Dalam sekejap, kekuatan spiritual dan kekuatan sihir menjadi kacau. Tidak ada yang bisa meremehkan serangan terkonsentrasi seperti itu. Lu Ye, sebaliknya, tetap duduk di tengah, tidak bergerak sama sekali, mengabaikan serangan yang datang dari segala arah. Dengan sebuah pemikiran, kekuatan misterius menyebar dari dunia batinnya dan berubah menjadi penghalang tak terlihat yang menyelimuti ruang di sekitarnya. Kekuatan misterius ini adalah kekuatan dunia batin itu sendiri dan bukan kekuatan sihir Lu Ye. Setelah menyempurnakan asal-usul intinya, Lu Ye menyadari hal ini. Dia tidak hanya dapat menggerakkan inti seperti perahu planet, tetapi dia juga dapat memobilisasi kekuatan dunia batin untuk digunakan sendiri. Ini adalah pengalaman yang sangat aneh yang belum pernah dialami Lu Ye sebelumnya. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, dia tidak akan berani menerobos ke medan perang di mana Sansein Realm berjuang untuk mendapatkan supremasi.
Serangan para kultivator insektoid semuanya diblokir oleh penghalang tak kasat mata dan tidak dapat melukai Lu Ye sama sekali. Beberapa kultivator insektoid di depan tidak dapat mengelak tepat waktu dan langsung hancur berkeping-keping oleh inti Gunung Fangchun. Jarak antara Lu Ye dan sarang insektoid dengan cepat diperpendek. Sarang insektoid besar yang semula ada di depan mereka mulai bergerak. Jelas, insektoid di dalam merasakan bahwa situasinya tidak tepat dan ingin mengendalikan sarangnya untuk menghindarinya. Namun, tidak mudah untuk memindahkan sarang insektoid sebesar itu. Insektoid tidak bisa mengendalikan dunia batin semudah Lu Ye. Di bawah tatapan ngeri dari para kultivator insektoid yang tak terhitung jumlahnya, inti yang panjangnya lebih dari 100 kaki menabrak sarang insektoid yang besar. Kecepatan yang tak tertandingi, ditambah dengan dampak dari domain yang dibatasi, menyebabkan kawah besar muncul di depan mata para kultivator klan serangga pada titik tumbukan. Dengan kekuatan yang menghancurkan, sebuah lubang menghantam jantung sarang besar itu. Entah berapa banyak serangga yang mati di dalam saat itu. Itu bukanlah akhir dari semuanya. Hampir segera setelah dunia batin terbang keluar dari sarangnya, dampak mengerikan itu benar-benar meledak di dalam sarang. Sarang serangga itu sendiri tidak terlalu kokoh, dan tidak tahan terhadap benturan seperti itu. Sarang serangga yang sudah berlubang, terkoyak akibat kekuatan benturannya. Banyak kultivator insektoid yang marah. Manusia, sebaliknya, tiba-tiba diberi energi. Satu-satunya Sansein umat manusia, meraung. Bunuh. Dalam perang ini, masalah terbesar bagi manusia bukanlah perbedaan kekuatan militer, juga bukan perbedaan jumlah Sansein Realm yang hadir. Itu adalah kemampuan tempur berkelanjutan dari insektoid. Setelah insektoid terluka parah, mereka akan segera kembali ke sarangnya untuk memulihkan diri. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk muncul kembali di medan perang, penuh energi. Di sisi lain, manusia tidak mempunyai kemudahan seperti itu. Ketika insektoid semakin kuat, manusia menjadi semakin tegang. Jika tidak ada kecelakaan, perang ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kekalahan telak bagi manusia. Setelah itu terjadi, wilayah kekuasaan mereka akan dihancurkan, dan semua manusia di dalamnya akan dibantai hingga manusia terakhir. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam situasi genting seperti ini, seorang prajurit dewa akan turun dari surga, mengendarai harta karun yang tidak diketahui, dan menghancurkan sarang insektoid hingga berkeping-keping. Hal ini tidak diragukan lagi akan sangat mengurangi tekanan pada manusia dalam pertempuran berikutnya. Terlebih lagi, tamu tak diundang itu telah menggunakan suatu metode misterius untuk melenyapkan salah satu Sansein Realm musuh. Manusia yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah Lu Ye dengan penuh rasa terima kasih, tapi dia tidak terlihat. Lu Ye sudah berada ratusan ribu kilometer jauhnya, menaiki intinya. Pada saat ini, inti tersebut berhenti di bawah kendalinya. Tubuhnya bergoyang, dan dia memasuki dunia batin. Pertempuran hebat sedang terjadi. Saudara perempuan Siang, Yang Ling, dan Hu Dekuan, 4 Jademun tahap akhir, telah bergabung untuk bertarung sengit melawan Sansein Realm dari klan insektoid, yang telah ditelan ke dunia batin. Dalam keadaan normal, keempat Jademun tahap akhir tidak akan menandingi Sansein Realm, bahkan jika mereka bergabung. Kemampuan Sansein Realm bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Jademun. Jademun tidak bisa menembus penindasan jiwa ilahi sendirian. Namun, dunia batin nyaris tidak mampu menjaga keseimbangan di medan perang. Kakak beradik Siang mengaktifkan teknik laut darah dengan sekuat tenaga, menjebak Sansein Realm dari klan insektoid di dalamnya. Yang Ling dan Hu Dekuan bersembunyi di dalam, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dari waktu ke waktu, mereka akan melancarkan serangan diam-diam, dan jika meleset, mereka akan segera melarikan diri. Di tengah pertempuran sengit, kesadaran ilahi Yang Ling melonjak, dan dia mengirimkan transmisi suara ke teman-temannya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sansein Realm dari klan insektoid tiba-tiba muncul? Dari mana dia datang? Di mana kakak Lu? Jelaskan. Petik 2. Dia punya terlalu banyak pertanyaan. Pertempuran Black Abyss telah berakhir, gunung darah suci telah dibasmi, dan bahkan darah berharga leluhur darah telah ditekan. Dia dan Hu Dekuan hanya perlu menunggu dengan sabar. Suatu hari, 3 bagian gunung Fangchun akan bersatu kembali, dan dia akan dapat bertemu kembali dengan kekasihnya. Siapa sangka sekarang, dia akan muncul secara misterius di sini, bersama dengan saudara perempuannya dan Hu Dekuan. Dan kemudian, Sansein Realm dari klan insektoid muncul di hadapannya. Maka, pertarungan sengit terjadi begitu saja. Dia berkepala dingin, tapi Sansein Realm dari klan insektoid bahkan lebih berkepala dingin. Dari sudut pandang insektoid, ras darah adalah sekutu alami mereka. Jika mereka bertemu di langit berbintang, meski mereka tidak minum dan mengobrol riang, setidaknya mereka akan menunjukkan tanda-tanda kedekatan. Ini adalah persahabatan mendalam yang telah terjalin melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya antara kedua ras sejak zaman kuno. Jadi, dia tidak mengerti mengapa ada ras darah yang menyergapnya di sini. Dia mencoba berkomunikasi dengan pihak lain, tetapi dia tidak mendapat respon sama sekali. Dalam frustrasinya,
dia hanya bisa berusaha sekuat tenaga dan bersiap untuk membunuh pihak lain terlebih dahulu. Namun, saat dia hendak melakukannya, sebuah pemandangan yang mengejutkannya muncul. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan turun dari dunia gaib, membuatnya merasa seolah-olah sedang membawa gunung. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan berlutut di tanah, tidak bisa bergerak. Dapat dikatakan bahwa pada saat ini, dia bahkan tidak dapat melepaskan 60% dari kekuatan puncaknya. Dia langsung berteriak kaget, kekuatan langit dan bumi. Seseorang sedang mengendalikan kekuatan langit dan bumi dunia ini untuk menekannya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Jika seseorang ingin mengendalikan kekuatan langit dan bumi suatu dunia, mereka harus menjadi penguasa dunia itu dan menyempurnakan sumbernya. Bukan karena tidak ada kultivator seperti itu di langit berbintang, tetapi mereka sangat langka, dan masing-masing dari mereka adalah realm master sejati. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia sangat tidak beruntung bisa bertemu dengannya. Meskipun dia hanya bisa mengeluarkan 60% dari kekuatan puncaknya dan terjebak di laut darah, dia masih mampu bertarung secara seimbang dengan Xiang Yin dan yang lainnya, bahkan terkadang menang. Apa yang dia andalkan tidak lebih dari energi spiritualnya. Serangan jiwanya tidak terlihat dan tidak memiliki jejak, sehingga mustahil bagi Xiang Yin dan yang lainnya untuk berjaga-jaga terhadapnya. Jika ini terus berlanjut, begitu dia menemukan kelemahan pada pertahanan mereka, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan satu persatu. Saat 4 Jademun tahap akhir berada dalam kondisi yang buruk, aura Lu Ye tiba-tiba muncul. Keempatnya sangat gembira. Detik berikutnya, suara pertarungan sengit datang dari laut darah, disertai erangan teredam. Seluruh laut darah sepertinya mendidih, dan dampak kuatnya hampir membuat saudara perempuan Xiang kewalahan. Pada saat ini, Sunshine Realm, yang diselimuti laut darah, sedang kebingungan. Dia juga merasakan kedatangan Lu Ye dan segera menyadari bahwa inilah manusia Jademun yang tiba-tiba menerobos ke medan perang, orang yang ingin dia singkirkan. Awalnya, ketika dia melihat bahwa pihak lain hanya berada di tahap tengah alam Jademun, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, setelah pertukaran pukulan singkat itu, dia menyadari satu hal, manusia Jademun ini sangat kuat. Sejauh ini, tidak ada satupun Jademun yang dia temui yang lebih kuat darinya. Untungnya, lawannya hanyalah Jademun. Jika dia juga seorang Sunshine Realm, dia takut dia akan mendapat masalah besar. Apakah dialah yang mengendalikan kekuatan langit dan bumi dunia ini? Pikiran melintas di benak Sunshine Realm. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi bagaimanapun juga, Jademun ini adalah yang paling mencurigakan. Maka dari itu, Sunshine Realm segera menerkam menuju lokasi Lu Ye, berniat menghabisinya terlebih dahulu. Hampir di saat yang sama, Lu Ye mengaktifkan teknik laut darahnya, menggabungkan laut darah miliknya dengan laut darah Xiang Yin. Dalam sekejap, laut darah menjadi lebih padat. Merasakan niat membunuh Sunshine Realm yang jelas, Lu Ye menggunakan pedang gunungnya dan berlari menjauh. Teknik gerakan Sunshine Realm pada awalnya tidak dapat diprediksi. Sekarang dia berada di laut darah dan membentuk Void Spirit Rune, dia bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Sunshine Realm langsung tercengang. Meskipun kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Lu Ye, dia masih tidak dapat mengetahui keberadaan Lu Ye. Tidak ada pola pada gerakan Lu Ye. Sunshine Realm sering berpikir bahwa dia telah memahami posisi Lu Ye, tapi ketika dia menyerang, dia meleset. Lu Ye akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatinya dan menebas dengan pedang gunung miliknya, meninggalkan luka yang tidak dalam dan tidak dangkal. Tak hanya itu, Xiang Yin dan 3 orang lainnya tak berhenti menyerang. Mereka mengikuti prinsip tabrak lari, tidak memberi lawannya ruang atau kelonggaran untuk melakukan serangan balik. Sunshine Realm Insectoid menjadi marah. Dia merasa seperti singa yang sendirian, dengan beberapa hiena licik yang menusuknya dari waktu ke waktu. Menghadapi situasi seperti itu, dia tidak punya solusi yang baik. Jika dia berada di puncaknya, dia bisa dengan mudah menghancurkan beberapa Jademun. Sayangnya, dia ditekan oleh kekuatan langit dan bumi. Menekan amarahnya, dia dengan tenang menunggu kesempatan bagus. Serangan musuh tidak mungkin sempurna. Selama dia bisa menemukan kekurangannya, dia akan bisa menang. Dengan kata lain, dia bisa membuat kesalahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi musuh hanya bisa membuat satu kesalahan. Saya punya keuntungan. Namun lambat laun, dia merasa ada yang tidak beres. Lukanya sembuh dengan sangat lambat. Tampaknya ada kekuatan yang sangat aneh yang melekat di sekitar lukanya, menghambat kesembuhannya. Bahkan dengan fisik Sunshine Realm, dia tidak bisa menghindarinya. 1809. Yang membuat Sunshine Realm semakin ketakutan adalah ada kekuatan yang tidak bisa dijelaskan datang dari laut darah, menyebabkan darahnya mengalir keluar dari lukanya. Bahkan ketika dia mencoba menggunakan sihirnya untuk memblokirnya, dia tidak dapat melakukannya. Kekuatan aneh dari Fang, ditambah dengan teknik penelusuran darah, adalah taktik pertempuran yang dibuat bersama oleh Lu Ye dan Mas Sangxi beberapa tahun yang lalu. Itu cocok untuk musuh yang kuat seperti yang ada sebelumnya.
Jika mereka tidak bisa membunuh mereka dalam satu pukulan, mereka hanya bisa melemahkannya secara perlahan. Kekuatan Fang adalah kuncinya. Tanpa kekuatan Fang, yang dapat menghambat penyembuhan luka, teknik penelusuran darah tidak akan berhasil. Meskipun Ma Sangxi tidak ada di sini, saudara perempuan Xiang masih bisa dengan mudah menggunakan teknik penelusuran darah. Pertarungan Sansein Realm yang intens dan suram pun dimulai. Ini jelas merupakan siksaan terbesar yang pernah ia alami dalam hidupnya. Dia jelas memiliki kemampuan untuk membunuh musuh dalam satu pukulan, tapi dia tidak bisa mengetahui keberadaan musuh. Seiring berjalannya waktu, tubuh Sansein Realm menjadi compang-camping. Lu Ye telah menimbulkan banyak luka padanya. Harus dikatakan bahwa fisik Sansein Realm sangat kuat, terutama jika lawannya adalah serangga. Dengan promosi Lu Ye menjadi Jademun, pedang gunung yang juga telah ditingkatkan menjadi senjata ajaib menjadi cukup tajam. Lu Ye juga meningkatkannya dengan tanda roh Divine Edge. Meski begitu, setiap tebasan pedangnya tidak bisa menimbulkan kerusakan berarti pada musuh. Paling-paling, itu akan meninggalkan beberapa luka yang dangkal. Justru luka-luka inilah yang tidak menyakitkan atau gatal bagi Sansein Realm, namun kini telah menjadi beban berat yang menghancurkan musuh. Setelah seharian bertarung, wajah Sansein Realm menjadi sangat pucat. Auranya juga sangat melemah. Dia tampak seperti anak panah di akhir penerbangannya. Dia bukan satu-satunya yang seperti ini. Selain Lu Ye, Jademun lainnya juga seperti ini. Pertama, pertarungan semacam ini menghabiskan terlalu banyak energi. Beberapa Jademun ini selalu tegang sepanjang waktu. Kekuatan sihir mereka telah diaktifkan sepenuhnya. Mampu bertahan begitu lama sudah merupakan cerminan kekuatan mereka. Kedua, masing-masing dari mereka telah mengalami lebih dari satu serangan jiwa dari Sansein Realm. Serangan semacam itu sulit untuk dilawan, dan itu juga yang paling membingungkan mereka. Di bawah serangan berulang kali, keempat Jademun sedikit pusing dan gelisah. Bahkan gerakan mereka jauh lebih lambat. Di bawah perintah Lu Ye, mereka berempat telah mundur dari medan perang laut darah terlebih dahulu untuk menghindari dibunuh oleh musuh. Saat ini, hanya Lu Ye yang tersisa di lautan darah, melawan musuh sendirian. Kemenangan akan segera diputuskan. Lu Ye melakukan serangan tentatif lainnya. Setelah meninggalkan luka baru di tubuh Sansein Realm, ekspresi Lu Ye berubah serius. Dia mengulurkan tangannya dan meraih udara. Bilah tulang ramping muncul di tangan kirinya. Belati tulang itu berasal dari insektoid yang dia bunuh di masa lalu. Orang itu pastilah keturunan kumbang berduri hijau. Dia telah menggunakan teknik rahasia kincir angin hebat pada Lu Ye, tapi Lu Ye telah mematahkannya dengan sempurna di tempat dan membunuhnya tanpa mengetahui alasannya. Kedua tulang belulangnya menjadi rampasan perang Lu Ye. Bilah tulang sebenarnya adalah bagian dari tubuh serangga dan telah ditempa oleh serangga tersebut selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat keras dan tajam, dan tidak kalah dengan harta magis terbaik. Dari segi kualitas, itu mungkin hanya sedikit lebih buruk daripada Mountain Plate Blade saat ini. Melompat hanya bisa melemahkan satu insektoid Sansein, tapi tidak bisa membunuhnya. Dia tidak bisa menggunakan Saber Draw. Sejak pertempuran di Black Abyss, dia telah menyempurnakan sumber asal dan belum memupuk Draw Spirit Rune. Pada tahap ini, teknik rahasia paling kejam yang bisa dia gunakan adalah kincir angin besar. Dia pernah menggunakan teknik rahasia ini untuk membunuh Sansein Realm yang terkena dampak dancer. Sejarah mungkin terulang kembali hari ini. Lu Ye menghembuskan napas dengan lembut, dan laut darah yang tak terbatas juga mengalir ke tubuhnya pada saat ini. Dalam sekejap mata, lautan darah menghilang. Di permukaan tubuh Lu Ye, darah dan ki mengepul, dan kabut merah samar menyelimuti dirinya. Dalam waktu yang sangat singkat, darah dan ki-nya didorong hingga batasnya, dan kekuatan sihirnya bersenandung di tubuhnya. Tiba-tiba dibebaskan, Sansein Realm tidak bereaksi, tapi segera menatap Lu Ye dengan lemah, dan ekspresinya tidak bisa menahan gemetar. Dia juga menyadari bahwa Lu Ye akan membunuhnya. Namun tak lama kemudian, dia menunjukkan ekspresi terkejut, karena dia tiba-tiba melihat tanda aneh berwarna merah darah muncul di antara alis Lu Ye. Bunga tubuh. Sansein Realm membuka matanya lebar-lebar, berusaha memastikan dia tidak salah lihat. Sebagai Sansein Realm, pengalamannya tentu saja luar biasa. Dia telah mendengar beberapa rahasia tentang kultivasi, dan salah satunya adalah bunga tubuh ini. Legenda mengatakan bahwa para kultivator yang mencapai puncak alam konstelasi akan memadatkan bunga tubuh. Tapi dia hanya mendengar hal semacam ini dan belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi dia tidak bisa memastikan apakah itu benar atau tidak. Menurut pendapatnya, ada banyak kultivator alam konstelasi yang luar biasa di klannya, dan para kultivator alam konstelasi tersebut telah mencapai titik tidak ada kemajuan lebih lanjut, namun tidak satupun dari mereka yang memadatkan bunga tubuh. Dia selalu mengira ini hanya rumor, tapi siapa sangka dia akan melihatnya dengan matanya sendiri suatu hari nanti. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kekuatan manusia di depannya ini begitu kuat.
Itu karena dia benar-benar mencapai puncak alam konstelasi, mencapai suatu prestasi yang hanya bisa diimpikan oleh banyak makhluk. Perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya, dan Sansein Realm mencium bau kematian. Dalam menghadapi krisis seperti itu, dia meraung dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik rahasia jiwanya. Ini adalah langkah pembunuhan yang telah dia persiapkan sejak lama, dan dia belum menggunakannya sampai sekarang, hanya untuk membalikkan keadaan saat ini. Pada saat yang sama, Lu Ye melepaskan energi spiritualnya, dan mata kanannya tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Di tengah cahaya merah darah, tanda kompleks dan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di matanya, membuatnya terlihat aneh sekaligus menakutkan. Mata darah telah muncul. Ini adalah kedua kalinya Lu Ye menggunakan Blood Eye Spirit Rune sejak dia mendapatkannya. Pertama kali adalah ujian, dan itu memungkinkan dia untuk sedikit memahami misteri Blood Eye Spirit Rune. Itu memiliki asal yang sama dengan Blood Eye Spirit Rune yang dia lihat dalam keajaiban hari itu. Ketika Blood Eye Spirit Rune ini diaktifkan, itu memiliki efek ilusi yang jelas, misterius dan kuat. Sansein Realm di depannya bukanlah orang yang sama yang terpengaruh oleh kekuatan penari dan gerakannya dibatasi. Dia juga bukan Blazing Heaven, yang dikepung oleh begitu banyak jade moon dan ingin mati. Bahkan jika Lu Ye menggunakan kekuatan dunia batinnya untuk menekannya, bahkan jika dia terlihat sangat lemah, Lu Ye tidak berani gegabah saat menghadapi musuh seperti itu. Jadi, dia menggunakan seluruh kemampuannya, bahkan mendorong kekuatannya hingga batasnya. Munculnya bunga tubuh adalah tanda yang paling jelas, yang berarti ki darah Lu Ye telah didorong hingga batasnya. Di sisi lain, Sansein Realm tanpa sadar menatap mata merah darah itu. Dalam sekejap, dia kesurupan. Seolah-olah dia melihat raksasa yang gigih, jauh di atas, menatapnya dengan satu mata. Seolah-olah dia melihat bulan berwarna merah darah naik ke langit, bermandikan cahaya bulan, dan seluruh dunia berlumuran darah. Pada akhirnya, dia tetaplah Sansein Realm. Bahkan jika Lu Ye mengaktifkan Blood Eye Spirit Rune, itu hanya akan mempengaruhi dirinya sesaat. Detik berikutnya, semua ilusi di depan mata Sansein Realm menghilang, namun ekspresinya berubah drastis. Ini karena gerakan pembunuhan yang telah dia persiapkan dengan hati-hati telah terganggu pada saat itu juga, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Hal ini secara langsung menyebabkan hasil yang sangat buruk, laut ilahinya bergejolak, dan kekuatan rohnya menjadi kacau. Itu seperti seorang kultivator mantra yang hendak merapal mantra skala besar dan diinterupsi pada saat kritis. Gejolak dalam kekuatan sihirnya pasti akan menimbulkan reaksi balik. Situasi Sansein Realm saat ini serupa. Dia membuka mulutnya dan menjerit sedih, wajahnya berkerut kesakitan. Dia secara naluriah mengangkat tangannya untuk menutupi kepalanya. Saat Lu Ye melihat ini, dia tidak ragu sama sekali. Dia bergegas maju dan menebas dengan Mountain Blade. Tubuhnya berputar saat pedang gunung menebas, dan bilah tulangnya terangkat. Beberapa tebasan pertama masih bisa dilacak, tapi setelah beberapa tebasan lagi, yang ada hanyalah badai cahaya pedang dahsyat yang menyelimuti area yang luas. Di kejauhan, Yang Ling dan yang lainnya, yang telah mundur dari medan perang, tercengang. Bahkan saudara perempuan Siang pun tidak terkecuali. Meskipun Lu Ye telah menunjukkan kekuatan yang melebihi basis kultivasinya dalam pertempuran dengan asosiasi jimat merah, mereka benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang mereka lihat bukanlah keseluruhan cerita. Ini mungkin kekuatan Lu Ye yang sebenarnya. Niat membunuh yang mengerikan dan serangan kekerasan bukanlah hal yang bisa ditahan oleh Jade Moon. Yang Ling menganggap dirinya sebagai salah satu Jade Moon terkuat. Dia diam-diam membayangkan bahwa jika dia menghadapi serangan seperti itu, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 2 napas. Cahaya bilahnya perlahan surut. Lu Ye berdiri di tempat, memegang pedang itu dengan kedua tangannya. Darah dan ki-nya mendidih hingga ekstrim, dan kabut darah di tubuhnya meningkat. Dengan dia sebagai pusatnya, dalam radius 100 mil, ada banyak jurang bersilangan yang sangat mengejutkan. Sansein Realm si serangga tidak terlihat. Hanya potongan jenazahnya yang tersisa di tanah, bukti bahwa dia pernah hidup. Meskipun mereka sudah menduganya, Yang Ling dan yang lainnya masih merasa seperti berada dalam mimpi ketika melihat pemandangan ini. Jade Moon telah membunuh Sansein Realm. Ini adalah hal yang konyol, dan itu terjadi tepat di depan mata mereka. Yang Ling merasa bahwa dia tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidupnya. Suara retakan terus terdengar. Lu Ye sedikit terhuyung. Dia tidak tahu berapa banyak dagingnya yang patah dalam sekejap. Dia menyingkirkan Pan Mountain Saber dan Bone Saber, duduk bersila, mengeluarkan Spirit Pill, dan menelannya. Dia diam-diam pulih, ekspresinya tanpa emosi. Sansein Realm si serangga bukanlah orang pertama yang mati di tangannya. Terlebih lagi, Sansein Realm si serangga tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran ini, jadi tidak ada yang membahagiakan. Jika ada hari di mana dia bisa membunuh Sansein Realm dengan kekuatannya sendiri, maka itu layak untuk dirayakan. Hari itu pada akhirnya akan tiba, dan itu belum terlambat. Beberapa hari kemudian, Lu Ye pulih.
Setelah menasihati Yang Ling dan yang lainnya yang masih dalam penyembuhan, dia melompat keluar dari dunia batin. Kemudian, dia mengeluarkan Starbot-nya dan bergegas kembali ke tempat dia datang. Dia ingin melihat situasi di sisi lain medan perang. Meskipun dia telah mengambil Sunshine Realm dan menghancurkan sarang serangga, yang seharusnya sangat meringankan tekanan pada manusia kultivator di alam itu, masih ada beberapa hal yang harus dia lihat dengan matanya sendiri. Sebelum Lu Ye dapat mencapai medan perang aslinya, sekelompok kultivator terbang. Mereka sedang terburu-buru, dan kesadaran ilahi mereka menyebar seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. 1810. Para kultivator yang datang ke arahnya tidak dalam kondisi baik. Mereka tampak seperti baru saja melalui pertempuran hebat dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Setelah melihat Lu Ye, pemimpinnya, Jademun, segera datang dan menangkupkan tinjunya dari jauh. Lin Qi dari Life Origin menyapa sesama Taois. Lin Qi telah melihat Lu Ye dari jauh. Lagi pula, ketika Lu Ye mendorong inti tersebut ke medan perang yang panas beberapa hari yang lalu, dia duduk bersila di atas inti tersebut dan tidak menyembunyikan sosoknya. Begitu banyak kultivator yang melihatnya dari jauh. Untuk alam Life Yuan, salah satu dari dua Sunshine Realm dari ras serangga diambil, dan sarang ras serangga dirusak. Tidak diragukan lagi ini sangat membantu. Jika bukan karena ini, maka alam Yuan kehidupan akan berada dalam situasi yang mengerikan. Oleh karena itu, meskipun dia tidak mengetahui identitas Lu Ye, dia masih memiliki ekspresi bersyukur di wajahnya saat ini. Ini adalah anugerah penyelamatan jiwa yang sejati. Para kultivator di belakangnya juga memberi hormat secara serempak. Lu Ye membalas salamnya, Jadekons, Lu Ye. Dia ingin menyelidiki situasi pertempuran di sana, tetapi setelah melihat Lin Qi dan yang lainnya, dia mengerti bahwa tidak perlu menyelidiki apapun. Jika pertempuran belum berakhir, orang-orang ini tidak akan datang. Dari postur tubuh mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang mencarinya. Alam asal kehidupan seharusnya menang. Meski dia sudah menebaknya, Lu Ye tetap bertanya. Seperti yang diharapkan, Lin Qi memberitahunya bahwa insektoid telah mundur. Ketergantungan terbesar insektoid adalah dua insektoid Sunshine Realm dan sarangnya. Namun, salah satu dari mereka menghilang secara misterius, dan sarangnya hancur berkeping-keping. Mereka telah kehilangan keuntungan. Banyak kultivator alam asal kehidupan melawan dan membunuh insektoid yang tak terhitung jumlahnya. Sunshine insektoid yang tersisa, melihat situasinya kurang baik dan segera mundur. Dia mungkin takut pada Lu Ye karena hilangnya temannya terlalu aneh. Dia tidak berani tinggal di luar alam asal kehidupan sampai dia mengetahui keberadaan temannya dan apakah dia masih hidup atau sudah mati. Meskipun alam asal kehidupan telah memenangkan pertempuran ini dan menyelamatkan dunia, mereka menderita kerugian besar. Sunshine Realm terluka parah dan sekarang sedang memulihkan diri di dunia nyata. Saya datang untuk menyelidiki atas perintah Paman Guru Qin Jiang. Rekan Taolu, insektoid Sunshine Realm itu. Lin Qi memandang Lu Ye. Qin Jiang yang dia sebutkan tidak diragukan lagi adalah Sunshine Realm dari alam asal kehidupan. Lu Ye menjawab, jangan khawatir, temanku. Insektoid Sunshine Realm itu sudah mati. Lin Qi dan para kultivator manusia lainnya sangat gembira. Mereka buru-buru bertanya, bolehkah saya bertanya senior mana yang membantu kami? Bukan karena dia meremehkan Lu Ye, tapi jelas bahwa Lu Ye hanyalah seorang kultivator alam Jademun pertengahan. Kesenjangan antara Lu Ye dan Sunshine Realm terlalu besar. Mustahil bagi Lu Ye untuk memiliki cara seperti itu. Lu Ye juga menyadari masalah ini, jadi setelah merenung sejenak, dia menjawab. Tuanku sendiri yang membunuhnya. Karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dialah yang membunuhnya, sebaiknya dia mengarang cerita. Lin Qi memiliki ekspresi pemahaman. Dia melihat ke belakang Lu Ye dan bertanya, bolehkah aku bertanya apakah tuanmu sekarang? Lu Ye membuka mulutnya dan berkata, guru terluka dalam pertempuran dengan musuh dan saat ini sedang dalam masa pemulihan. Dia memerintahkan saya untuk memeriksa kemajuan pertempuran Anda. Ekspresi Lin Qi menegang saat dia bertanya dengan prihatin. Apakah lukanya serius? Ini tidak terlalu serius. Jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu meminta tuanmu pergi ke alam asal kehidupan untuk menyembuhkan? Selain itu, Paman bela diri Qin Jiang juga ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Lu Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, temperamen tuanku lebih penyendiri. Dia tidak terbiasa berinteraksi dengan orang lain. Karena pertempuran di wilayahmu telah berakhir, kami tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Berhati-hatilah, rekan Daois. Petik 2. Lu Ye menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Lin Qi merasa cemas. Rekan Daois, harap tunggu. Kami tidak dapat membalas budi sebesar ini. Apapun yang terjadi, izinkan kami melakukan sesuatu. Jika tidak, kami tidak akan bisa menjelaskannya kepada Paman Guru Qin Jiang saat kami kembali. Petik 2. Lu Ye berhenti dan menoleh ke arahnya. Saat dia hendak menolak, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, jika itu masalahnya,
Tolong kumpulkan beberapa sumber daya atribut api dan bawa kemari. Mereka sangat berguna bagi tuanku. Dia telah menggunakan semua sumber daya tipe api yang ada padanya, dan bahkan cadangan bahan bakar dari pohon bakatnya telah habis. Dia telah merencanakan untuk mengisinya kembali di masa depan, tetapi sekarang dia memiliki kesempatan, dia bisa mendapatkannya untuk digunakan. Terlebih lagi, meskipun pertempuran ini tidak menghabiskan banyak energinya, apa yang dia konsumsi adalah fondasi dunia batinnya. Kekuatan untuk menyegel Sunshine Realm berasal dari fondasi dunia batinnya. Ini juga alasan mengapa Lu Ye menggunakan teknik rahasia kincir besar di saat-saat terakhir. Menyegel Sunshine Realm telah menghabiskan banyak fondasi dunia batinnya. Semakin cepat dia menyingkirkan lawannya, semakin cepat konsumsi ini berakhir. Jika tidak, Lu Ye bisa saja membunuh Sunshine Realm secara perlahan tanpa mengambil risiko. Sangat sulit untuk memulihkan fondasi sebuah dunia. Lu Ye hanya meminta sumber daya jenis api dari alam asal kehidupan. Dibandingkan dengan konsumsi fondasi alam, itu bukanlah apa-apa. Mata Lin Qi berbinar dan dia dengan cepat mengangguk. Rekan Daois, mohon tunggu sebentar. Karena itu, dia mengeluarkan jimat suara dan mengirimkan pesan. Segera, dia melihat ke arah Lu Ye. Dunia kami akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan sumber daya jenis api. Sumber daya tersebut akan dikirimkan dalam setengah hari. Sambil menunggu, Lin Qi dan Lu Ye mengobrol. Lin Qi berulang kali menyebutkan bahwa dia ingin mengunjungi gurunya yang tidak ada dan mengucapkan terima kasih secara langsung, tetapi Lu Ye membodohinya. Lu Ye juga memikirkan sebuah masalah. Meskipun kita memenangkan pertempuran ini, jika insektoid kembali, bagaimana kamu akan menghadapinya? Sunshine Realm belum mati dan melarikan diri. Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan menemukan sarang insektoid lain dan membawanya ke alam asal kehidupan. Ini mungkin memakan waktu lama, tapi kemungkinan besar hari itu akan tiba. Lin Qi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tetapi tidak ada cara yang baik untuk menghadapinya. Kita hanya bisa bekerja keras dan berkultivasi. Mudah-mudahan, ketika hari itu tiba, wilayah kita akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Lu Ye tidak berbicara. Dia kebetulan berada di sana dan membantu alam asal kehidupan, menyelamatkan mereka dari bencana. Namun, mereka tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Mereka harus bekerja keras. Ras insektoid dan ras darah adalah ras paling terkenal di alam semesta. Secara relatif, ras insektoid lebih berbahaya dibandingkan ras darah. Hal ini terkait dengan cara hidup kedua ras tersebut. Ras darah memiliki beberapa alam, yang semuanya dibentuk oleh sisa-sisa leluhur darah setelah kematiannya. Mereka pada dasarnya sudah diperbaiki. Bahkan jika ras darah melakukan ekspedisi, mereka hanya akan menculik makhluk hidup dan membesarkan mereka untuk menjamin pasokan darah. Namun, ras insektoid berbeda. Ras ini tidak memiliki tempat tetap untuk berkultivasi. Insektoid biasanya menggunakan sarangnya sebagai fondasinya dan berkeliaran di alam semesta. Jika mereka menemui target yang bisa mereka serang di sepanjang jalan, mereka akan memulai perang. Namun, ada pengecualian untuk semuanya. Terkadang, ada juga anggota ras darah di dalam sarang. Kedua ras tersebut sering bekerja sama. Setengah hari kemudian, seorang kultivator bergegas dari alam asal kehidupan dan membawa beberapa cincin penyimpanan untuk Lin Qi. Lin Qi memeriksanya dan menyerahkannya kepada Lu Ye. Rekan Daois, tidak bisakah aku meminta tuanmu pergi ke alam asal kehidupan untuk menyembuhkan? Lin Qi ingin melakukan upaya terakhir. Lu Ye menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, rekan Daois. Kami tidak memiliki tempat tinggal tetap dan berkeliaran. Sebagai manusia, kami harus membantu teman-teman kami ketika mereka dalam kesulitan. Sedangkan untuk pergi ke alam Anda untuk menyembuhkan, tidak perlu. Guru sudah bermeditasi, jadi tidak baik mengganggunya. Lin Qi menghela nafas. Tuanmu benar, saya akan mengingat ini di hati saya. Jika kita bertemu lagi di masa depan, saya pasti akan membalasnya. Petik 2. Sampai jumpa lagi. Lu Ye menangkupkan tinjunya, mengambil cincin itu, dan pergi. Lin Qi dan yang lainnya menyaksikan. Sesaat kemudian, Lu Ye kembali ke inti dan duduk bersila di atasnya. Sambil berpikir, dia menggerakkan intinya dan melanjutkan perjalanannya. Saat bepergian, dia menyempurnakan sumber daya tipe api yang dia peroleh dari alam asal kehidupan. Dalam beberapa hari, dia telah menyempurnakannya sepenuhnya. Setelah memeriksa pohon bakat, Lu Ye merasa sedikit lega. Tidak ada bahan bakar untuk pohon bakat, yang membuatnya merasa kurang yakin. Sekarang, dia akhirnya bisa bernapas lega. Namun saat ini bahan bakarnya tidak mencukupi. Dia belum sepenuhnya memurnikan darah berharga leluhur darah yang tercampur di sumbernya. Dia hanya bisa memikirkan cara di masa depan. Paling tidak, dia harus menyelesaikan intinya terlebih dahulu. Cincin penyimpanan lain muncul di tangannya. Ini ditinggalkan oleh insektoid Sunshine Realm setelah kematiannya.
Warisan Sunshine Realm. Lu Ye penuh antisipasi saat dia fokus untuk memecahkan kunci pembatas pada cincin penyimpanan. Setengah hari kemudian, ketika kunci pembatas pada cincin itu rusak, wajah Lu Ye menjadi gelap setelah memeriksanya. Ini karena warisan di dalam cincin itu jauh berbeda dari apa yang dia harapkan. Hampir tidak ada hal baik di dalamnya. Bahkan tidak banyak giok roh dan kristal roh. Memikirkannya dengan hati-hati, ini tidaklah aneh. Cara bertahan hidup insektoid ditakdirkan untuk tidak meninggalkan terlalu banyak sumber daya di tubuhnya. Sumber daya yang mereka peroleh pada dasarnya diinvestasikan dalam sarang insektoid. Sarang insektoid dapat mengubah semua sumber daya yang diperoleh insektoid menjadi nutrisi. Kultivasi, penyembuhan, dan pertumbuhan insektoid semuanya dilakukan di sarang insektoid. Ini agak mirip dengan bahan bakar yang disimpan di pohon bakatnya, hanya saja sarang insektoid menyimpan sumber daya yang diperoleh insektoid sebagai nutrisi. Sekarang, nutrisi yang dikumpulkan oleh sumber daya yang tak terhitung jumlahnya telah hilang seiring dengan hancurnya sarang insektoid. Lu Ye tidak berdaya. Ke depan, inti tersebut akhirnya tiba di lokasi yang ditentukan. Dalam kehampaan, Divine Sense Lu Ye melonjak. Dengan teratai dewa pelangi di laut ilahi miliknya, ia terhubung dengan tanah leluhur ras jiwa. Seiring berjalannya waktu, hubungan tersebut semakin kuat. Hingga suatu saat, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di kehampaan di hadapannya. Lu Ye menggerakkan intinya dan bergegas masuk melalui pintu. Dunia berputar. Ketika dia sadar kembali, pemandangan yang familiar tercetak di matanya. Dia telah tiba di tanah leluhur Soul Rest. Pada saat yang sama, di puncak roh abadi Gunung Fangchun di timur, Su Yuking, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membuka matanya dengan tatapan bingung. Karena pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Bukan hanya dia, Wu Qimo, yang sedang duduk di puncak ethereal sambil mengamati awan yang bergulung, juga tampak bingung di saat yang bersamaan. Di Cloud Sea Peak, Chen Xuanhai berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia tiba-tiba melihat ke langit dan mengangkat alisnya. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba bergegas ke langit. Merasakan gerakan Chen Xuanhai, sosok Su Yuking dan Wu Qimo berkedip-kedip saat mereka bergegas menuju langit. 3 Sunshine Realm yang luar biasa sudah bisa menebaknya. Benar atau tidaknya dugaan ini, mereka masih harus memverifikasinya dengan mata kepala sendiri. Meski sekuat mereka bertiga, mereka terlihat bersemangat dan penuh harap. Karena jika tebakan mereka benar, itu akan menjadi peristiwa menggembirakan yang telah ditunggu-tunggu oleh ras hominid selama bertahun-tahun.